Pemirsa, sidang perdana Lukas NMB digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang perdana Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB digelar mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam persidangan terdakwa Lukas NMB dihadirkan secara virtual. Dalam berkas dakwaan KPK, Lukas NMB diduga menerima suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Pemprov Papua senilai 46,8 miliar rupiah dari beberapa pihak swasta. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait sidang perdana Lukas NMB, kami sudah terhubung dengan rekan kami Dilami Aulia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang Dilami, bagaimana jalannya sidang perdana Lukas NMB? Ya, selamat siang Pramarlista dan juga pemirsa. Persidangan perdana Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tepatnya dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU KPK hari ini harus ditunda. Adapun alasan penundaan sidang hari ini dikarenakan kesehatan dari Lukas NMB. Dan jika kita melihat tadi pun Lukas NMB atau terdakwa ini dihadirkan secara Zoom, di mana Lukas berada di rutan KPK didampingi oleh kuasa hukumnya. Dan juga Pram, saat jalannya persidangan tadi hakim sempat bertanya kepada Lukas NMB terkait dengan bagaimana kondisi kesehatan Lukas. Kemudian Lukas bertanya bahwa ia memang sedang tidak sehat. Kemudian hakim juga bertanya kembali terkait dengan apakah Lukas ini memiliki rekam medis begitu. Dan karena salah satu syarat untuk jalannya persidangan, terdakwa harus dalam keadaan yang sehat. Sehingga saat ditanya rekam medis oleh hakim, Lukas berkata akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dokter terkait dengan rekam medis ini. Kemudian hakim bertanya lagi apakah Lukas dapat melaksanakan persidangan pada hari ini. Kemudian Lukas berkata kembali ia dapat melaksanakan persidangan saat offline. Itu artinya memang Lukas tidak bersedia untuk melakukan persidangan online pada hari ini, sehingga pihak dari jaksa juga menjadwalkan persidangan ulang untuk Lukas NMB ini pada Senin depan, tepatnya 19 Juni 2023. Dan kita melihat juga salah satu syarat untuk terlaksananya persidangan yakni terdakwa harus dalam keadaan dan kondisi yang sehat. Kami pun sempat mewawancarai Oce Kaligis, kuasa hukum dari Lukas NMB. Ia berkata jika persidangan minggu depan dilakukan secara offline, pihaknya dan juga Lukas NMB ini akan siap siaga untuk melakukan persidangan mendatang. Seperti itu, Alista dan juga Pram, kembali kepada Anda. Yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, rekan Dilami Aulia, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Bule kembali berulah di Bali. Kali ini seorang warga negara asing mondar-mandir membawa senjata tajam pelaku, bahkan menantang dan mengancam sejumlah orang. Video seorang bule membawa pisau mondar-mandir terjadi di kawasan Jalan Kayu Ayah Seminyak Kita Utara, Badung, Bali, viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi Sabtu lalu sekitar pukul 4 dini hari. Tak hanya membawa senjata tajam, warga negara asing ini juga terlihat mengancam hingga membuat khawatir orang yang ada di sekitar tempat kejadian perkara. Sejumlah warga pun kemudian berusaha menenangkan bule yang belakangan diketahui berinisial MR, berusia 31 tahun, warga negara Kanada. Pelaku kemudian ditangkap dan diperiksa di Mapolsek Kuta Utara. Sementara itu, pemirsa, seorang bule warga negara Australia dideportasi pihak imigrasi setelah terbukti telah menganiaya warga Aceh. Ya, akibat ulahnya di akhir April lalu, seorang pria dirawat di rumah sakit dengan luka 50 jahitan di kaki. Ripsy Jones Bodimani, 23 tahun, warga negara asing asal Australia ini dipulangkan secara paksa oleh pihak imigrasi melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam.
Pelaku diterbangkan dengan pesawat Garuda Indonesia dengan tujuan Melbourne, negara bagian Victoria. Meski terbukti menganiaya seorang warga Aceh, namun Kejaksaan Negeri Semele akhirnya memutuskan membatalkan tuntutan karena pelaku dan korban sepakat berdamai. Ripsy Jones mengaku menyesal dan meminta maaf atas tindakannya kepada korban dan keluarganya. I do feel guilty, yes, but I am also feeling much better now because, you know, with the family, we've already given hugs. They've basically said I'm a part of their family and I'm welcome to come back and even stay at their house whenever they want. Akhir April lalu, Ripsy Jones Bodimani, bule asal Australia ini ditahan di Mapolres Simele setelah mabuk dan menganiaya sejumlah warga Simele, Aceh. Bahkan salah seorang korban bernama Edi Ron dirawat di RSUD Simele karena terluka dan mendapat 50 jahitan di kakinya. Korban dianiaya pelaku saat mengendarai sepeda motor hingga terjatuh. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 10 tahun ditutup dengan kawat berduri dan barier beton, trotoar di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Pusat akhirnya dibuka. Pembukaan ini pun diapresiasi oleh koalisi pejalan kaki. Ada pemandangan yang berbeda di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Trotoar yang selama 10 tahun terakhir ditutup dengan beton dan kawat berduri akhirnya dibuka kembali dan dapat dilalui oleh pejalan kaki. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun meninjau langsung kondisi trotoar pada Minggu pagi. Proses pembukaan trotoar dilakukan sejak 9 Juni oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Koalisi pejalan kaki mengapresiasi sejumlah pihak, mulai dari Dubes Amerika Serikat, Menlu, dan Pemprov DKI Jakarta. Dengan dibukanya akses trotoar, kini pejalan kaki tak harus bertaruh nyawa dengan berjalan di bahu jalan. Kalau tanggapan saya lebih bagus gitu Mbak ya, soalnya kita nggak khawatir juga gitu. Kalau di jalur sepeda kan agak khawatir resiko gitu. Itu saya lebih ngerasa aman sama nyaman aja sih, soalnya dulu kan kayak pinggir jalan nih lewat, itu saya ngerasa takut ketabrak aja gitu Mbak. Sekarang udah bisa digunain ya Bang? Iya. Kami, saya sendiri mengapresiasi dengan dibukanya barier yang ada di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Kedutaan Amerika Serikat gitu ya. Dan ini wujud merdekanya para pejalan kaki yang puluhan tahun tidak bisa mengakses trotoarnya, dan saat ini dibuka kembali trotoarnya dan merdeka pejalan kaki. Sebelumnya trotoar di depan Kedubes Amerika Serikat ditutup sejak tahun 2013. Keluhan pun datang dari pejalan kaki yang terpaksa berjalan di bahu jalan atau jalur sepeda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.